Selamat datang di Info Uncal. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 2 tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amata Karya. Tersangka baru memenuhi panggilan di Gedung Merah Putih KPK untuk diklarifikasikan dalam konversi pers pada Rabu sore 15 Mei 2024. PT Amata Karya merupakan perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam sidang mantan Direktur Utama PT Amata Karya dan terdakwa lainnya, terungkap pihak lain yang terlibat aktif dalam skandal tersebut. Kedua tersangka baru itu adalah Kepala Divisi Keuangan PT Amata Karya, inisial PSA, dan Kepala Seksi Pemasaran Divisi Operasi 1 PT Amata Karya, inisial DP. Menurut Asep, perbuatan mereka ikut menguatkan peran maupun bekerja sama sehingga kerugian negara timbul dalam pengadaan fiktif itu, termasuk ikut serta menikmati aliran sejumlah uang. KPK kemudian menahan PSA dan DP selama 20 hari ke depan di rumah tahanan cabang KPK untuk keperluan penyidikan, mulai 15 Mei 2024 hingga 3 Juni 2024. Dalam perkara ini, PSA dan DP berperan menjadi orang kepercayaan Catur Prabowo. Mereka diperintahkan memenuhi berbagai kebutuhan pribadi Catur dan kemudian berkoordinasi dengan Direktur Keuangan PT Amata Karya, Trisna Sutisna. Berbekal persetujuan Trisna, keduanya mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV yang akan digunakan dalam subkontraktor fiktif. Mereka juga mencantumkan dalam dokumen pembayaran atas pekerjaan 3 CV itu berbagai komponen kerja yang sudah selesai dan tidak pernah dilaksanakan. Adapun konstruksi perkaranya, PSA dan DP sebagai orang kepercayaan dari Catur Prabowo yang menjabat Direktur Utama PT AK Persero diperintahkan dan ditugaskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi Catur Prabowo. Jadi ketika Direktur ini, Saudara Catur Prabowo ini memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan untuk pribadinya, gitu ya, itu dia memerintahkan karyawan atau oknum yang ada di Saudara PS. Berita selanjutnya, ratusan warga Kampung Sawah Indah gelar unjuk rasa protes mafia tanah di Balai Kota DKI Jakarta. Aksi unjuk rasa ini untuk menuntut pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan RT dan RW secara resmi. Hal tersebut terkait adanya dugaan aksi para mafia tanah di Jakarta Timur yang membuat masyarakat resah. Ketua Koordinator Aksi Jas Rijal mengungkapkan 1.500 hingga 1.800 kepala keluarga di Kampung Sawah Indah sudah tinggal lebih dari 20 tahun di lokasi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada memiliki RT dan RW secara resmi. Ada janji yang ditepati sama Wali Kota Jakarta Timur, yaitu akan membentuk RT selesai pemilu. Karena itu ada surat kesepakatan akan dibentuk pemilu tapi tidak terlaksana. Itu tanggal 18 Agustus 2018. Warga juga mengaku resah dengan aksi mafia tanah yang mengintimidasi mereka. Aksi unjuk rasa mendapat respon dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah mendengarkan keluhan warga, perwakilan Biro Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta Rizky Anggoro menyatakan akan mengundang perwakilan warga untuk audiensi. Perwakilan warga diterima oleh Biro Kesbangpol di ruang rapat lantai 15 Gedung H Balai Kota DKI Jakarta. Untuk kami nanti diundang perwakilan beberapa untuk pembentukan RT RW. Itu. Iya harusnya itulah intinya kita demo tadi. Berita penutup hari ini datang dari pertandingan semifinal Piala Asia U23 AFC 2024 antara Timnas Indonesia dan Uzbekistan yang diadakan nonton bersama di lapangan Gor Pakansari. Saya Ivani Valerin, pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo Sobat Pecinta Sepak Bola Indonesia, saat ini saya sedang berada di lokasi nobar semifinal Piala Asia U23 AFC 2024 antara Timnas Indonesia dengan Uzbekistan. Saya, Dinda Putri Agustin, akan melaporkan langsung dari halaman Stadion Pakansari, Kota Bogor. Atmosfer di sini sangat antusias. Para supporter berkumpul untuk menyaksikan pertandingan yang akan dimulai pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan performa luar biasa dengan berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan tim favorit yaitu Korea Selatan. Kini, mereka akan menghadapi Uzbekistan, lawan yang tidak boleh dianggap remeh. Para supporter berharap Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan melangkah ke final. Kira-kira nih siapa sih pemain favoritnya? Apa harapan kalian nih terhadap Timnas Indonesia di pertandingan ini? Dan makin maju ke depan. Itulah laporan langsung dari lokasi nobar semifinal Piala Asia U23 AFC 2024. Saya Dinda Putri Agustin, kembalikan studio. Salam olahraga.
Baik pemirsa, setelah mendengar berita yang cukup menegangkan, mari kita beralih ke berita yang cukup lebih ringan. Berikutnya kita akan membahas ke segmen Uncal Explore. Kita awali berita pertanian yang ada di Indonesia. Buah pala merupakan salah satu tanaman rempah khas Indonesia yang sudah sangat terkenal dan menjadi komoditas perdagangan sejak zaman Romawi. Siapa sangka sih buah pala ini menjadi bahan rebutan sejak zaman penjajahan, memiliki banyak manfaatnya. Buah pala ini dapat dijadikan begitu macam produk olahan seperti makanan, minuman, dan bahan baku obat-obatan. Kini setiap wilayah memiliki ciri khas dan potensi yang dapat diunggulkan. Seperti daerah Taman Sari dan Muara Sari memiliki usaha mikro kecil menengah yang menghasilkan olahan buah pala yang bermanfaat. Setiap wilayah memiliki ciri khas dan potensi yang dapat diunggulkan, terlebih yang berkaitan dengan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Hasil olahan pala menjadi salah satu unggulan Kampung Bunta RW 8, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan. Wilayah ini dikenal masyarakat luas dengan hasil produksi makanan cemilannya, yaitu manisan pala. Karenanya, Kampung Bunta menjadi salah satu wilayah penghasil pala terbesar di Kota Bogor. Produk unggulan ini berbahan dasar pala bisa digunakan juga sebagai oleh-oleh Kota Bogor. Nur Hasanah, Ketua Kelompok Wanita Tani atau KWT Bina Tani yang juga founder hasil olahan pala Meseli mengungkapkan KWT dengan ciri khas manisan pala sudah ada sejak tahun 2015. Melalui KWT itulah warga memanfaatkan pala dari para petani setempat untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan yang menjadi ciri khas dan memberikan dampak perkembangan ekonomi masyarakat. Hasil olahan buah pala kami diberi merek Maisari. Nah, hasil olahannya itu berupa manisan, sirup, permen, kemudian aneka kue kering bisa seperti nastar, tapi kita isinya selai pala gitu, terus kue pala kering gitu kayak kue pala crispy gitu. Setelah menjelajah kebun pala, selanjutnya ada proses pengolahan pala yang dimana saat ini Dapur Maisari akan membuat sebuah manisan yaitu permen pala. Tahapan pertama, pala yang memiliki rasa asam dan kesat itu diproses dengan cara dibersihkan terlebih dahulu. Usai tahap pertama, daging buah pala kemudian diolah menjadi aneka manisan dan dibentuk dengan memutar seperti bola. Setelah terbentuk dengan rapi, olahan pala pun dimasukkan pada gula pasir. Dan setelah olahan pala sudah dicampur oleh gula pasir, tahap berikutnya adalah permen untuk membuat tekstur permen lebih kuat dan menyatu dengan gulanya. Setelah itu, olahan buah pala tersebut rampung diolah. Kemudian dikemas dengan berbagai ukuran dan siap untuk dijualkan ke masyarakat luas. Perkenalkan, nama saya Ibu Ade dari anggota Maisari juga. Dapur Maisari. Baik, sudah berapa lama Ibu bekerja di sini? Udah ada 2 tahun. Harapannya ya Maisari lebih maju lah, lebih terkenal lagi sama dunia orang-orang luar gitu. Ayo kita tanam pala itu banyak manfaatnya loh. UMKM hasil olahan pala juga tidak hanya tersedia di Kampung Bunta. Kini olahan pala juga menjadi ciri khas Desa Taman Sari, Ciapus, Kabupaten Bogor. Pala Plus adalah salah satu UMKM unggulan Taman Sari yang mengangkat pala menjadi bahan utama perkembangan ekonomi desanya. Pak Yaya adalah penggerak inovasi hasil olahan pala yang tergabung dengan komunitas Teras Ciapus. Dengan komunitas ini, UMKM Taman Sari pun dibantu dalam memperjualbelikan hasil produk dan inovasinya. Salah satunya adalah UMKM Pala Plus ini. Pala Plus menghasilkan olahan pala menjadi aneka minuman dan manisan seperti jus pala, wedang pala, dan permen pala. Saya memilih olahan pala. Yang pertama itu di sini bahan bakunya berlimpah.
Yang kedua, saya lihat sejarah awalnya, saya itu tidak sengaja menemukan mengolah pala ini, karena saya lihat petani-petani pala itu hanya mengambil biji dan daging buah palanya itu dibuang jadi sampah. Itulah, dan dari situ saya terinspirasi, ya ini bisa dijadikan olahan makanan. Nah, ini saya coba membuat selai pala itu dari buah palanya. Dan saya coba bikin nastar. Kebetulan momennya itu tepat itu menjelang Hari Raya Idul Fitri, pas bulan puasa saya uji coba itu. Saya coba bikin kue nastar yang isinya itu selai pala. Baik, selanjutnya memasuki proses pengolahan pembuatan jus pala yang diawali dengan proses penghalusan dan pengeringan sari pati pala menggunakan hair dryer. Pengolahannya ini dibuat dari sari pala dan gula. Gula digabungkan lalu di hair dryer selama 30 menit dan kemudian sudah mulai mengkristal, hasilnya seperti ini pemirsa. Ya, sudah mulai mengkristal dan sudah bisa menjadi sabuk, lalu bisa dikeringkan kurang lebih selama 10 menit. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah itu kita bisa langsung diseduh ya Pak. Iya. Diseduh menjadi wedang pala. Memang rasa pala itu unik Pak, enak sekali, setelah diminum tuh lebih segar juga. Kalau minumannya tadi ininya tuh seperti asam, tapi asamnya tuh enak dan pas waktu diminum enak sekali, langsung ke tenggorokan. Itu tadi contoh pengolahannya dan sangat mudah sekali, ternyata bisa dibuat dengan bahan-bahan rumahan dengan alat-alat seadanya, sudah bisa menghasilkan sebuah inovasi jus pala seperti ini. Tahap terakhir adalah proses pengemasan yang dilakukan dengan plastik yang dipres dan tali dari kertas nasi sebagai pegangannya. Baik, selanjutnya adalah sudah memasuki proses pengemasan yang dimana tadi dari 4 botol dikumpulkan menjadi satu di dalam plastik ya Pak, lalu digunakan oleh hand press dan menggunakan tali sebagai pegangan. Ternyata talinya berasal dari kertas nasi. Bahan sederhana bisa menjadi tampilan yang seelegan ini. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Warga telah menjadikan olahan buah pala ini begitu macam olahan produk. Hal itu dapat meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat setempat. Baiklah, berita selanjutnya terdapat kebudayaan di Indonesia. Festival Budaya Nusantara yang ke-15 diselenggarakan pada Minggu 19 Mei 2024 di alun-alun Kota Bogor. Acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB untuk menyalurkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Festival Budaya Nusantara yang ke-15 adalah pameran kesenian yang menampilkan pakaian adat, tarian tradisional, makanan, dan juga rumah adat, serta aktivitas lainnya dari berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kebudayaan Jawa Timur. Kegiatan ini berlangsung di alun-alun Kota Bogor pada tanggal 19 Mei 2024. Yuk ikutin keseruannya! Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University kembali menggelar Festival Budaya Nusantara yang ke-15 yang dilaksanakan di alun-alun Kota Bogor pada hari Minggu 19 Mei 2024. Festival Budaya Nusantara merupakan acara tahunan program studi komunikasi digital dan media IPB University. Acara ini dihadiri para petinggi IPB University seperti Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, dan alumni Sekolah Vokasi IPB University, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Mereka juga memberikan sambutan dalam pembukaan acara ini. Festival Budaya Nusantara ke-15 tidak hanya menyajikan kemeriahan secara keseluruhan, tetapi juga memberikan sorotan khusus pada nilai budaya di setiap daerah. Kami dari budaya Jawa Timur yang dimana pakaian kami itu membawakan nama Ampus Brand Belambang. ya, Ampus Brand Belambang itu merupakan baju adat pernikahan yang dari mana asalnya dari Banyuwangi. Ampus Brand Belambangan itu memiliki ciri khas di mana ada kombinasi warna hitam, merah, dan juga emas. Festival ini dimeriahkan oleh berbagai tarian khas Jawa Timur seperti tari gomyong, tari gandrung, dan tari remo. Masing-masing tarian memiliki ciri khas dan makna yang mencerminkan cerita rakyat, tradisi, dan nilai-nilai budaya setempat. Penampilan tarian-tarian ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengunjung tentang kekayaan budaya tari di Jawa Timur. Jawa Timur!
Cita rasa kuliner Jawa Timur yang kaya dan beragam turut dihidangkan dalam festival ini. Sate Madura, kue lumpur, dan teh kocok menjadi beberapa contoh hidangan yang menggoda selera pengunjung. Ini adalah sate Madura. Nah, sate Madura ini merupakan khasnya dari Madura, di mana bahan dasarnya adalah daging ayam. Oke. Nah, yang bedain sate ayam Madura sama sate ayam yang lain itu adalah dari bumbunya. Bumbunya kalau sate Madura ini lebih manis dari dibandingnya. Ya. Boleh kita cicipin langsung? Boleh. Boleh bareng sama Mas Aldi ya? Boleh. Oke, maaf. Oke, ini ya, kacangnya bumbunya ya. Ini pemirsa namanya sate Madura. Kita cicipin ya. Benar, ini lebih manis dari sate-sate biasanya dan ada ciri khas di ayamnya itu terasa lebih smuk-smuk gitu. Ini ada es teh kocok. Es teh kocok ini asalnya dari Surabaya, yang dimana ini bahannya seperti kayak Thai tea, cuman ini cenderung ada min-minnya karena bahan dasarnya ada min. Bisa Oke, dicobain. kita cobain juga nih namanya tadi es Teh kocok. teh kocok. Baik, cobain ya. Ringan dari budaya Jawa Timur yaitu namanya kue lumpur. Kue lumpur ini asalnya dari Surabaya. Oh, dari Surabaya juga. Iya. Rasanya kita cobain aja. Kita cobain aja. Iya boleh. Siap. Oke, selanjutnya kita ada ke ciri-ciri di Jawa Timur. Yang pertama adalah ini rumah joglo namanya. Rumah joglo merupakan rumah adat ciri khas dari Jawa Timur, yang dimana fun fact-nya ini menghadap ke utara kalau nggak selatan, Kak. Tuh. Selanjutnya ini adalah alat musik, yang dimana ini namanya alat musik gamelan. Alat musik gamelan ini biasanya dibuat untuk pengiraan pernikahan adat Jawa Timur. Ya. Dan selanjutnya ini ada reog. Nah, reog ini dari Ponorogo, yang dimana tarian reog ini melambangkan sebuah keberanian dari masyarakat Jawa Timur dengan kesenian pencak silatnya. Dan yang terakhir ini adalah keris. Keris ini merupakan senjata tradisional milik ciri khas Jawa Timur pada zaman dahulu, Kak. Wah, seru sekali ya pemirsa. Itu dia tadi isi sennya Jawa Timur, mulai dari makanan khas daerahnya dan juga ada ciri-ciri khas kesenian yang dimiliki Jawa Timur. Terima kasih buat Mas Aldi sudah menemani saya. Sampai jumpa kembali ya. Kak. Sangat bagus sekali ya. Jadi ini benar-benar kayaknya untuk kebudayaan sangat bagus. Kata buat budaya Jawa Timur apa nih Bu? Keren. Keren, kebetulan kita dari Jawa Timur. Itu dia keseruan Festival Budaya Jawa Timur. Sampai bertemu di festival budaya selanjutnya. Gemilang Jawa Timur. Melestarikan tradisi, manunggali budaya. Wah, meriah sekali bukan acara Festival Budaya Nusantara yang ke-15 ini? Baiklah berita penutup dari Uncal Explore yaitu berwisata ke Kota Tua Jakarta. Jika Anda bingung berlibur ke Jakarta itu mana ya enaknya? Berwisata ke Kota Tua Jakarta menjadi solusi alternatif bagi liburan Anda. Karena di sana terdapat macam wisata dan kuliner di kota yang dijuluki Batavia lama ini, dan Anda juga bisa merasakan suasana Jakarta tempo dulu. Saya Winati Fazara. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat menikmati liburan Anda. Sejumlah bangunan kokoh peninggalan zaman kolonial langsung menarik perhatian saya. Ini bukan Eropa, melainkan kota tua, destinasi kota terpopuler di ibu kota. Berwisata ke Kota Tua. Kawasan Kota Tua ini menjadi salah satu wisatawan paling ikonik di ibu kota, yang dimana bangunan kolonial peninggalan zaman Belanda menjadi daya tarik utama di ibu kota ini. Nah, dengan 25.000 saja, kini sudah bisa menyewa sepeda ontel dan berkeliling sepuasnya di Kota Tua ini. Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, sebuah wilayah kecil di Jakarta yang memiliki luas 1,3 km persegi yang melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
dijuluki sebagai Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh para Eropa. Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dengan sumber daya yang melimpah. Menelusuri setiap sudut kota akan membuat Anda seolah-olah kembali ke masa lalu. Museum Fathahillah menjadi spot utama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejarahnya Jakarta. Pada zaman VOC digunakan sebagai pusat pemerintahan dan menyimpan berbagai peninggalan sejarah. Saat menelusuri alun-alun kota tua, Anda juga bisa menikmati museum wayang yang berada di sisi barat. Bagi yang hobi bersuah foto, Anda juga bisa bersuah foto dengan manusia-manusia patung yang ada di sini. Meskipun berada di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, daya tarik wisata di kota tua masih sangat kuat. Banyak wisatawan, baik dalam dan luar negeri pun kerap menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata favorit. Pesan yang saya dapat setelah saya berkunjung di Kota Tua luar biasa ya. Karena kan di sini kita bisa melihat bagaimana keadaan yang dari luar negeri, khususnya dari Belanda. Dan kita bersyukur karena Indonesia menerima perbedaan yang ada, sehingga banyak turis-turis bahkan melihat bahwa Indonesia menerima perbedaan yang ada, sehingga orang-orang lain pun melihat bahwa Indonesia mau maju berkembang dengan perbedaan bahkan kemajuan yang ada saat ini. Pesan yang boleh saya tinggalkan itu, ya kita boleh melihat bagaimana Indonesia menerima perbedaan yang ada. Dengan perbedaan yang ada bukan kita singkirkan, tetapi kita menerima untuk menjadikan Indonesia lebih baik. 这里的人民让我感觉到非常的热情，我很喜欢这里，我下次还会再来的。 Pada kawasan wisata Kota Tua, banyak juga kita dapetin ada patung dan noni-noni Belanda yang bisa diajak untuk bersuah foto bersama. Baik Sobat Uncel, setelah tadi kita jalan-jalan keliling kota kawasan Kota Tua, belum lengkap nih namanya kalau kita belum foto dengan ikonik Kota Tua yaitu Noni Belanda. Yuk! Puas berjalan-jalan, rasa haus dan ingin menyantap makanan khas Jakarta pun mulai menggoda. Banyaknya sajian makanan dan minuman sudah disajikan oleh kedai tempo dulu yang dapat dinikmati di kawasan Kota Tua. Es selendang mayang dan kaktola pun menjadi dua kuliner favorit para wisatawan. Baik Sobat Uncel, setelah tadi saya mengelilingi kawasan Kota Tua, selanjutnya rasa haus dan lapar pun sudah tak terbendung lagi. Lalu saya akan pergi mencicipi makanan khas Jakarta ke kedai Kota Tua yang dimana di sini sudah disajikan beberapa makanan. Salah satunya ada makanan kerak telur yang terbuat dari telur ayam dan minuman selendang mayang yang terbuat dari santan, sagu aren dan gula kelapa. Selanjutnya akan saya cicipin ya. Sampai jumpa di Explore Uncel selanjutnya. Semua kata di hidupmu bertahan rasa